Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas materi dimensi 3, yang mana akan kita fokuskan pada kedudukan titik, garis, dan bidang dalam geometri ruang. Standar kompetensi pada materi ini yaitu menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Kompetensi dasarnya menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi 3. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat menentukan kedudukan titik dan garis dalam ruang, titik dan bidang dalam ruang, dan kedudukan antara dua garis dalam ruang, kedudukan garis dan bidang dalam ruang, serta menentukan kedudukan antara dua bidang dalam ruang. Nah, yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 4 bagian. Yang pertama, pengertian titik, garis, dan bidang, serta aksioma Euclides. Pembahasan yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Dan bagian yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis dan garis terhadap bidang. Dan yang terakhir adalah yang kita bahas adalah kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Ya, kita awali dulu dengan titik. Titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tidak berukuran dan tidak berdimensi. Titik digambarkan dengan nokta dan dibubuhi nama, biasanya dengan huruf kapital. Ya, kita perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah nokta dari sebuah titik. Jika titik ini titik A, kita berikan huruf kapital A. Untuk titik P juga kita gunakan huruf kapital P. Nah, garis. Dalam hal ini kita batasi adalah garis lurus, yaitu memiliki ukuran panjang, tetapi tidak punya ukuran lebar. Biasanya garis hanya dilukiskan sebagian saja, disebut wakil garis. Nama wakil garis dilambangkan dengan huruf kecil, misalkan G, H, K, atau menyebutkan nama segmen garis dari titik pangkal ke titik ujung. Ya, contohnya. Nah, ini contoh sebuah garis, wakil garis, jika menggunakan huruf kecil. Nah, jika menggunakan huruf kapital, ya, maka di pangkal dan di ujungnya ini kita berikan nama dengan menggunakan huruf kapital. Ya. Ini adalah contoh garis G, sedangkan ini adalah ruas garis AB. Nah, berikutnya kita bahas tentang bidang. Dalam hal ini bidang datar. Bidang datar memiliki ukuran panjang dan lebar. Wakil bidang berbentuk persegi, persegi panjang atau jajar genjang. Diberi nama alfa, beta, atau H, U, V, W, atau dengan menyebutkan titik-titik sudut bidang tersebut. Ya, ini contohnya bidang alfa. Ini bidang ABCD, ini bidang beta,
dan ini bidang ABCD. Ya. Ya, ini bidang yang berbentuk jajar genjang. Kemudian ini juga bisa diberikan nama bidang ABCD. Jadi bidang ya ini bisa berbentuk persegi, persegi panjang, atau jajaran genjang. Ya. Nah, sekarang aksioma Euclid. Aksioma adalah pernyataan yang diandaikan benar dalam sebuah sistem dan kebenaran itu diterima tanpa pembuktian. Euclid memperkenalkan 3 aksioma penting dalam geometri. Aksioma yang pertama, melalui 2 buah titik sembarang tidak berhimpit hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Nah, ini titik A dan titik B tidak berhimpit, maka menurut aksioma yang pertama bisa kita buat sebuah garis lurus. Aksioma yang kedua, jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai 2 buah titik persekutuan, maka garis tersebut seluruhnya terletak pada bidang. Ya. Nah, jadi ini bidang alfa dengan sebuah garis yang memiliki 2 titik persekutuan, yaitu ini ya. Nah, maka dikatakan bahwa garis tersebut terletak pada bidang. Aksioma yang ketiga, melalui 3 buah titik sembarang tidak pada satu garis hanya dibuat sebuah bidang. Nah, ini titiknya tidak segaris, maka ini bisa dibuat sebuah bidang. Itu aksioma 1, 2, dan 3 dari aksioma Euclid. Nah, sekarang tentang bidang. Dalil yang pertama, sebuah bidang ditentukan oleh 3 titik sembarang. Ya. Kemudian dalil yang kedua, sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik atau titiknya berada di luar garis. Ya, ini titik di luar garis ya, di luar garis G, maka ini bisa dibuat sebuah bidang. Dalil yang ketiga, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis yang berpotongan. Ya, kita perhatikan di sini garis G dan garis A berpotongan karena ada titik potong atau titik persekutuan, maka ini bisa dibuat sebuah bidang. Ya. Dalil yang keempat, sebuah bidang ditentukan oleh 2 buah garis yang sejajar. Nah, jadi kalau ada 2 garis yang sejajar, G dan H, maka bisa kita buat bidang juga. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu kedudukan titik. Kita mulai dengan kedudukan titik terhadap garis. Ya. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis itu bahwa titiknya terletak pada garis. Nah, seperti ini. Titik A terletak pada garis. Titik berada di luar garis. Nah, ini titik B-nya ada di luar garis. Nah, ini kedudukan titik ada 2 ya. Titiknya terletak pada garis dan titik berada di luar garis. Ya, coba kita perhatikan sebuah kubus ABCDEFGH. Ya, coba kita perhatikan ya. Kalau titik terletak pada garis, ya, jadi kita ulangi lagi ya. Nah, titik yang terletak pada garis adalah ya, titik A dan B terletak pada garis, sedangkan C, D, kemudian E, F, G, H ini adalah titik-titik yang berada di luar garis. Nah, berikutnya kedudukan titik terhadap bidang. Titik itu terletak pada bidang dan titik itu terletak di luar bidang. Ya, coba kita perhatikan. Ya, ini titik A terletak di dalam bidang,
Sedangkan di sini titik B terletak di luar bidang. Ya, coba kita perhatikan kubus ABCD. Ya, bidang DC GH, ya. Nah, titik yang terletak pada bidang DC GH adalah titik D, titik C, titik G, dan titik H. Sedangkan titik yang berada di luar bidang adalah ini, ya, A, B, F, E. Nah, ini di luar bidang, ya. Nah, sekarang pembahasan berikutnya adalah kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, jadi kedudukan garis terhadap garis yang lain, yang pertama adalah dua garis itu berpotongan. Di sini ada titik persekutuannya atau titik potong. Yang kedua, ini titik potongnya adalah titik A, ya. Garis G dengan garis H berpotongan di titik A, atau titik A adalah titik persekutuan. Yang kedua, dua garis itu berimpit. Nah, G dan H berimpit di sini, jadi satu. Yang ketiga, dua garis bersilangan. Ya. Nah, ini bersilangan, ya. Tidak terletak pada satu bidang. Jadi dua buah garis bersilangan itu dia tidak berpotongan, ya, tidak bersilangan, tidak terletak pada satu bidang, ya. Nah, kedudukan garis berikutnya adalah dua garis sejajar, ya, G dengan H sejajar, ya. Aksioma yang keempat, melalui sebuah titik berada di luar garis hanya dapat dibuat sebuah garis yang sejajar dengan garis itu. Ya, misalkan ini ada garis G, kemudian ada titik A di luar garis G, maka hanya ada satu garis yang bisa dibuat yang sejajar dengan garis H, ya. Berikutnya kedudukan garis, ya. Di sini ada garis G, ya. Ini garis G. Nah, sekarang G berpotongan dengan AD. Garis G ini berpotongan dengan AD, berpotongan dengan garis ini. Kemudian berpotongan dengan AE, ya. Berpotongan dengan BC dan berpotongan dengan BF, ya, di sini. Ya, itu gambarnya. Nah, di sini itu garis-garis yang berpotongan dengan garis H. Garis G sejajar dengan DC. Nah, itu sejajar dengan DC, sejajar dengan EF, dan sejajar dengan HG. Ya, di situ, ya. Berikutnya, garis G bersilangan dengan CG. Ini bersilangan. Jadi garis G ini bersilangan dengan CG, bersilangan dengan DH, ya. Ya, bersilangan dengan EH, ya, bersilangan dengan FG. Nah, ini, ya, bersilangan dengan FG. Nah, berikutnya adalah garis AB berimpit dengan garis G, atau garis G berimpit dengan AB. Ya, nah ini garis AB berimpit dengan garis G. Nah, itu beberapa contoh kedudukan garis, ya. Nah, dalil tentang dua garis sejajar. Dalil yang kelima, jika garis K sejajar dengan L dan garis L sejajar dengan N, maka garis K ini juga sejajar dengan M, ya. Itu ada dalil yang kelima. Ya, misalkan di sini K dengan L sejajar,
Maka kalau ada garis M, nah garis M sejajar dengan L, maka M ini juga sejajar dengan K. Ya. Dalil yang keenam, garis K sejajar dengan L. K dan L memotong G, maka garis K, L, dan G terletak dalam satu bidang. Ya. Ini garis G memotong garis K dan L, maka ketiga garis ini terletak dalam satu bidang. Dalil yang ketujuh, garis K sejajar dengan L. Ya, garis K sejajar dengan L. Garis L menembus bidang alfa, maka K ini juga dikatakan menembus dengan bidang alfa. Nah, berikutnya adalah kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang. Jadi yang pertama, garis itu terletak pada bidang. Terdapat dua atau lebih titik persekutuan. Ya. Nah, ini. Nah. Jadi ini contohnya, garis G terletak pada bidang. Terdapat dua buah titik persekutuan. Ya. Garis sejajar dengan bidang. Tidak terdapat titik persekutuan, ya, di sini. Kemudian garis memotong bidang, ada satu titik persekutuan atau titik tembus. Ya, ini. Jadi garis G ini memotong atau menembus, ya, memotong bidang alfa. Terdapat satu titik tembus, yaitu titik A. Nah, berikutnya dalil tentang garis sejajar bidang, ya. Jika garis G sejajar dengan H, ya, ini garis G sejajar dengan H terletak pada bidang alfa, ini H terletak pada bidang alfa, maka garis G ini juga sejajar dengan bidang alfa, yaitu dalil ke-8. Ya. Dalil yang ke-9, A melalui G. Jadi ada garis A melalui G. G sejajar bidang alfa. Ya. Maaf. Bidang alfa melalui G. Sedangkan G sejajar dengan bidang alfa, ya, maka bidang alfa dan beta itu sejajar dengan G, ya. Itu dalil yang ke-9. Ya. Di sini, jadi maksudnya begini, bidang alfa itu melalui garis G, ya. Kemudian G sejajar dengan bidang beta. Maka di sini titik persekutuan antara bidang alfa dengan bidang beta itu terdapat sebuah garis di sini, garis persekutuan yang sejajar dengan G, ya. Jadi itu maksudnya dalil ke-9. Ya, dalil ke-10, jika G sejajar dengan H, kemudian H ini sejajar dengan bidang alfa, maka G ini juga sejajar dengan bidang alfa. Sedangkan dalil yang ke-11, bidang alfa berpotongan dengan bidang beta, ini, ya. Kemudian bidang alfa ini sejajar dengan garis G, ya. Maka bidang beta juga sejajar dengan G. Maaf di sini, ya. Bidang alfa berpotongan dengan bidang beta. Di sini ada garis persekutuannya, ya.
garis persekutuannya ini alfa dan beta, ini maksudnya ya. Jadi jika alfa sejajar dengan garis G, bidang alfa sejajar dengan garis G, kemudian bidang B juga sejajar dengan G, maka perpotongan bidang alfa dengan beta ini juga sejajar dengan G. Itu maksudnya dalil ke-11 ya. Jadi kalau ada dua buah bidang berpotongan, sedangkan dua buah bidang ini sejajar dengan G, maka garis persekutuannya ini juga akan sejajar dengan garis G. Ya, sekarang kedudukan bidang. Yang pertama, dua bidang itu kedudukannya berimpit. Ya, ini bidang alfa dengan bidang beta itu berimpit. Yang kedua, dua buah bidang sejajar, dia tidak memiliki titik persekutuan ya. Sedangkan di sini kalau dua bidang berpotongan itu memiliki satu garis persekutuan ya, seperti ini. Nah, garis persekutuannya adalah ini. Garis persekutuannya adalah alfa dan beta. Ya. Berikutnya, ya, ini ada garis bidang ABCD sejajar dengan EFGH ya. Nah, ini dua buah bidang sejajar. Kemudian bidang ABCD berpotongan dengan ABFE. Nah, ini berpotongan dengan ABFE. Kemudian berpotongan dengan BCFG, berpotongan dengan CDHG, nah ini ya. Kemudian berpotongan dengan ADHE. Jadi ini dua buah bidang yang berpotongan. Ya. Selanjutnya, dalil yang ke-12, jika bidang alfa sejajar dengan G, maksudnya ini ya, kemudian B sejajar dengan H, dalil yang ke-12 ini garis A sejajar dengan G, kemudian garis B sejajar dengan H, A dan B berpotongan pada bidang alfa, G dan H berpotongan pada bidang beta, ya, maka bidang alfa dengan bidang beta ini sejajar, ya. Dalil yang ke-13, bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Kemudian bidang U ini memotong bidang alfa dan beta. Maka garis persekutuannya ini ya, garis persekutuannya ini akan sejajar ya. Nah, seperti ini. Jadi bidang alfa dengan bidang U ini memiliki perpotongan. Dia memiliki garis persekutuan ini. Bidang beta juga berpotongan dengan bidang U ini. Nah, di sini ada garis persekutuannya atau garis persekutuannya, garis potongnya ya. Maka dua buah garis ini akan sejajar ya. Nah, berikutnya garis G menembus bidang alfa. Ya, bidang alfa dengan bidang beta ini sejajar. Maka garis G ini juga akan menembus bidang beta. Ini dalil ke-14. Dalil yang ke-15, jika garis G sejajar bidang alfa, kemudian bidang alfa sejajar dengan bidang beta, ya, maka garis G ini juga akan sejajar dengan beta. Ya, itu dalil ke-15. Berikutnya dalil ke-16. G, dalil ke-16 ya. G terletak
di bidang alfa. Kemudian bidang alfa dengan bidang beta ini sejajar, maka G ini juga akan sejajar dengan bidang beta. Dalil ke-17, bidang alfa dengan beta sejajar. Kemudian ada satu bidang ini memotong alfa, ya. Nah, ini satu bidang ini memotong alfa, maka bidang U ini juga akan memotong beta. Ya. Ya. Dalil berikutnya, bidang alfa sejajar beta, beta sejajar dengan bidang O ini, ya. Maka ini bidang alfa ini juga akan sejajar dengan bidang U. Jadi bidang yang berwarna oranye ini juga akan sejajar nantinya dengan bidang yang berwarna pink, ya. Nah, bidang alfa sejajar dengan bidang U. Bidang beta juga sejajar dengan P, ya. Bidang alfa dan beta berpotongan, ya, berpotongan di alfa, beta. Jadi ini ada garis perpotongannya. Dan bidang U dan P berpotongan di ini, di garis UV ini. Maka garis alfa, beta ini juga akan sejajar dengan garis U, P, ya. Jadi kalau dua buah bidang ini berpotongan, ada garis potongnya atau garis persekutuannya, ya. Kemudian bidang U dengan P berpotongan, ini juga ada garis persekutuannya, ya. Ya. Karena bidang alfa sejajar dengan bidang U, bidang beta sejajar dengan bidang P, maka garis perpotongannya ini juga akan sejajar, ya. Contoh soalnya ini, ya. Ini nanti bisa kalian kerjakan, ya. Misalkan ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Temukan titik-titik yang terletak pada garis BD, ya. Garis BD. Titik mana yang terletak pada garis BD? Nanti kalian bisa jawab sendiri, ya. Temukan titik-titik yang terletak pada bidang BCGF. BCGF. Jadi mana titik-titik yang terletak pada bidang BCGF? Kemudian titik-titik mana yang terletak pada ABGH, ya. ABGH. Jadi ini ada bidang ABGH, mana titik-titik yang terletak pada bidang ABGH. Nanti kalian bisa menjawab sendiri, ya. Kemudian yang kedua, carilah garis-garis yang sejajar dengan bidang ABCD. Mana garis-garis yang sejajar dengan ABCD? Kemudian carilah garis-garis yang sejajar dengan BCGF. Nah, coba kalian cari garis-garis yang sejajar dengan bidang ini. Kemudian carilah garis-garis yang sejajar dengan ABGH, ya, ABGH. Silahkan dicari, ya. Nah, kemudian carilah garis-garis yang tegak lurus dengan garis AB. Nah, yang tegak lurus mana? Nanti kalian bisa jawab sendiri. Yang tegak lurus dengan garis BF mana? Bisa kalian jawab sendiri, ya. Nah, ya, demikian pembahasan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa like and subscribe video ini. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.